Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita semua masih diberi kesehatan. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa qurrati a'yunina, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Asep Imroni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan tugas pada saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miracle Alsolatiano dengan NPM 30123061. Pada kali ini akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia mencakup perkembangan evolusi dari masa ke masa. Berikut adalah gambaran umum perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, awal perkembangan. Bahasa Indonesia dari rumpun Austronesia dan memiliki hubungan dekat dengan bahasa Melayu. Selama abad ke-7 hingga ke-14, perdagangan dan kegiatan nelayan sangat memperkuat hubungan antara berbagai komunitas yang berbicara bahasa Melayu. Yang kedua, pengaruh kekuasaan dan perdagangan. Selama abad ke-7 hingga ke-14, bahasa Melayu menjadi penting dalam perdagangan di wilayah Nusantara, membawa pengaruh dari kekuasaan-kekuasaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga, era kolonial. Kedatangan bahasa Eropa, terutama Belanda dan Portugis, membawa pengaruh ke wilayah ini. Bahasa Melayu digunakan bahasa perantara dalam perdagangan. Dan kemudian bahasa administrasi kolonial. Yang keempat, pengaruh Belanda. Bahasa Melayu menjadi kosakata teknis diperkenalkan sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedelapan, peran dalam pendidikan dan media. Bahasa Indonesia menjadi medium instruksi di sekolah-sekolah dan universitas di Indonesia. Media massa termasuk radio, televisi, surat kabar, juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama. Yang kesembilan, peran global. Seiring dengan globalisasi, bahasa Indonesia semakin dikenal di dunia internasional sebagai bahasa resmi negara dengan jumlah penduduk yang terbesar. Bahasa Indonesia menjadi semakin penting dalam forum internasional dan diplomasi. Kemudian, poin yang akan dibahas itu ada manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Manfaat dari mempelajari bahasa Indonesia itu tentunya sangat banyak. Yang pertama, ada memudahkan untuk berkomunikasi. Kenapa memudahkan untuk berkomunikasi? Karena di Indonesia, bahasa yang diwajibkan itu adalah bahasa Indonesia. Sehingga para pedagang, nelayan, di sosial media, atau dimanapun, orang-orang pasti menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga jika kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, maka kita akan berkomunikasi secara tidak efektif. Yang kedua, akan memudahkan untuk mencari sarana pendidikan dan mencari pekerjaan. Karena apa? Karena sekarang yang dicari di universitas atau di perusahaan itu orang yang pintar dalam berbahasa Indonesia. Yang ketiga, memudahkan untuk kita berkegiatan sehari-hari. Dan yang keempat, interaksi budaya yang sangat dekat. Poin selanjutnya adalah upaya agar bahasa daerah tidak punah di kalangan mahasiswa. Tentunya banyak sekali upaya yang harus dilakukan, salah satunya yaitu berkomunikasi dengan bahasa daerah sendiri. Dengan orang manapun, dengan daerah manapun kita berbicara, kita harus tetap melestarikan bahasa kita sendiri. Seperti jika kita berbicara dengan orang-orang di luar daerah kita, kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya bahasa Indonesia tidak punah. Yang kedua, kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan tersebut mengenalkan budaya-budaya daerah. Seperti nanti di dalamnya ada pengenalan bahasa daerah,
pengenalan tradisi daerah, dan sebagainya. Selanjutnya, kita dapat mempromosikan bahasa daerah tersebut di sosmed, seperti di WA, di Instagram, di Facebook, dan sosial media lainnya. Bahkan untuk berbahasa Indonesia tidak hanya di kegiatan tatap muka, tetapi pada Instagram atau kegiatan tidak tatap muka, kita pun bisa menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Selanjutnya, upaya yang harus kita lakukan adalah mempromosikan bahasa daerah. Semakin majunya teknologi, kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi tersebut. Teknologi tersebut bisa digunakan untuk mempromosikan bahasa kita. Supaya apa? Supaya orang lain juga mengenal bahasa kita, supaya bahasa kita tidak punah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena pada hakikatnya minahsanatin faminallah wa min sayyiatin faminafsik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.